Wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar seri 2 COVID baik melalui aplikasi Zoom maupun siaran live YouTube dengan tema Embracing the New Normal in Maternal Healthcare. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nahra, saya dari Stika Suragobag Yogyakarta. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu peserta sekalian dalam webinar pada siang hari ini. Acara webinar ini terselenggara atas kerjasama antara COVAIC, Collaborative Fight COVID-19, dengan Ina Health dan Duri Lunak, alumni FKKMK Angkatan 2000. Terima kasih juga kepada BKKBN yang juga mendukung acara webinar pada siang hari ini, serta kepada CV Candima selaku sponsor dalam webinar ini. Melalui webinar ini, peserta akan mendapatkan 3 SKP dari Ikatan Dokter Indonesia dan 2 SKP dari Ikatan Bidan Indonesia. Ucapan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan atas antusias yang luar biasa dari para peserta sekalian, baik yang mengikuti via Zoom maupun siaran live YouTube. Baik peserta sekalian, untuk mendukung kelancaran webinar pada siang hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan atau tata tertib bagi seluruh peserta. Yang pertama, semua akun peserta akan diatur dalam mode video off dan audio mute selama acara pelaksanaan webinar berlangsung untuk mendukung kelancaran acara. Yang kedua, sebagai syarat untuk mendapatkan SKP dan SKB, peserta diharapkan untuk mengikuti secara aktif webinar pada hari ini dengan mengisi link kuis dan post-test serta form evaluasi di akhir acara. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan singkat melalui kolom chat bagi peserta yang mengikuti via Zoom dan melalui live chat bagi peserta yang mengikuti via YouTube selama pelaksanaan webinar. Nah, untuk format pertanyaannya yaitu nama, asal institusi, narasumber yang dituju, kemudian pertanyaan. Keempat, pertanyaan yang sudah diajukan baik kolom chat maupun live chat YouTube akan dijawab pada sesi diskusi dan tanya jawab di akhir acara. Yang kelima, peserta diminta untuk mengisi link di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian untuk pengisian link, post-test, dan form evaluasi dilakukan paling lambat tanggal 20 Juni 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan sertifikat akan diterima peserta paling lambat 30 hari setelah acara webinar berlangsung. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan susunan acara, dan pembacaan peraturan atau tata tertib. Kemudian yang kedua, sambutan Ketua COVAIC oleh Dr. Galang Triatmaja. Yang ketiga, sambutan Proyek Koordinator dari Duri Lunak oleh Dr. Hanggoro Tririnonce, PhD, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan. Kemudian dilanjutkan dengan sharing is caring. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama yang berjudul Persiapan Masa Transisi New Normal bagi Bidan oleh Ibu Nur Sitiaroh, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan quiz time. Lalu dilanjutkan lagi dengan pemaparan materi kedua yang berjudul Persiapan Masa Transisi New Normal di Bidang Obstetrik dan Ginekologi oleh Dr. Eugenius Piawai Ganap, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Lalu dilanjutkan dengan materi yang ketiga yang berjudul Strategi Keluarga Berencana di Masa Transisi Menuju New Normal oleh Dr. MZ Fatur Rahman, Magister Sains. Kemudian dilanjutkan lagi dengan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Webinar Seri 2 COVAIC kepada Dr. Galang Triatmaja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Dr. Hanggoro Tririnonce, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan PhD, selaku pembina sekaligus perwakilan alumni Fakultas Kedokteran UGM Angkatan 2000. Yang terhormat Dr. Eugenius Piawai Ganap, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, Dr. Muhammad Zaitun Fatur Rahman, Magister Kesehatan, dan Ibu Nur Sitiaroh, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar siang hari ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya alumni Fakultas Kedokteran UGM Angkatan 2000 yang sudah bekerja sama
dan sudah memberikan dukungan sehingga pada acara webinar ini dapat menghadirkan narasumber-narasumber terbaik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada InaHealth yang sudah membantu terlaksananya webinar ini khususnya dalam hal teknis. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekaligus mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang jumlahnya cukup banyak, sekitar lebih dari 8.000 peserta. Webinar dengan tema Embracing New Normal in Maternal Healthcare ini merupakan webinar kedua yang diselenggarakan oleh organisasi COVIDE. Dan kali ini kami bekerja sama dengan alumni Fakultas Kedokteran UGM Angkatan 2000. Webinar ini bertujuan untuk update ilmu dan mempersiapkan tenaga kesehatan untuk kedepannya menghadapi era new normal. Kedepannya masih banyak lagi webinar-webinar yang akan kami selenggarakan dengan tema yang tidak kalah menarik dari siang ini. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya sedikit memperkenalkan mengenai apa itu organisasi COVIDE. COVIDE merupakan singkatan dari Collaborate to Fight COVID-19. Kami merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat non-profit dan kami berbasis relawan. Saat ini kami beranggotakan lebih dari 130 orang dari berbagai macam latar belakang, mulai dari dokter umum, bidan, mahasiswa keperawatan, mahasiswa kedokteran, kebidanan, maupun mahasiswa psikologi. Kami juga berasal dari berbagai macam institusi atau universitas. Program kerja utama kami adalah berkolaborasi dengan puskesmas untuk mengawasi atau memantau pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, ODP maupun PDP yang mengharuskan karantina mandiri di rumah. Dan dalam teknisnya, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menawarkan kiranya ada puskesmas yang bersedia atau tertarik untuk berkolaborasi bersama kami, tentunya kami sangat terbuka. Sampai saat ini, kami sudah bekerja sama dengan 11 puskesmas dan sudah ratusan orang yang coba kami pantau. Mungkin biar tidak terlalu lama, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, jika penasaran dengan organisasi kami, bisa kontak langsung dengan kami atau follow Instagram kami, COVID_ID. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Galang Triatmaja atas sambutannya. Kemudian untuk acara selanjutnya, sambutan dari Project Koordinator Duri Lunak, alumni FKKMK UGM Angkatan 2000, kepada Dr. Hanggoro Tririnonce, PhD Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar yang saya hormati. Terima kasih pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Hari ini, siang ini, saya sangat bahagia. Saya mewakili teman-teman alumni Angkatan 2000 dari Fakultas Kedokteran UGM bisa bekerja sama dengan teman-teman relawan dari COVID, juga InaHealth, dan juga disponsori oleh CV Candimas, sehingga bisa menyelenggarakan webinar ini gitu. Yang saya hormati Dr. Fatur, kemudian Dr. Tio, dan juga Ibu Sitiaroh yang menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan menjadi pembicara dan juga berbagi ilmu nanti di webinar ini. Tujuan diadakan webinar ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kita selaku tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, dan juga tenaga kesehatan yang lain untuk bersama-sama memerangi COVID yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia, dan nanti seharusnya kita bisa
bersama-sama dengan kompak gitu mengatasi pandemi ini gitu. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang terus terang sangat luar biasa ya. Saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa seminar ini diikuti oleh 8.639 orang dari seluruh Indonesia, dan itu membuat kami semakin bersemangat. Semoga nanti ke depan kami bisa menyelenggarakan seminar yang lebih baik lagi sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan kapasitas kita sebagai tenaga kesehatan dan bersama-sama menghadapi pandemi COVID ini dengan pandemi COVID-19 ini dengan baik gitu ya. Oke, akhir kata selamat mengikuti seminar ini. Semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara Sharing is Caring. Sebelumnya, para peserta sekalian sudah menuliskan beberapa permasalahan dan solusi terkait masalah kesehatan di lingkungan kerja masing-masing melalui form pendaftaran. Nah, kami selaku panitia sudah memilih beberapa solusi yang menarik yang sekiranya dapat menjadi inspirasi bagi peserta lain untuk dapat diterapkan. Yang pertama ada dari Ibu Salama, Alimadya Kebidanan. Beliau seorang bidan di Wonosobo. Permasalahannya adalah kepatuhan ibu hamil untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, solusi yang diberikan oleh beliau adalah mengajak seluruh bidan untuk membuat grup WhatsApp berisikan ibu-ibu hamil yang ada di desa tersebut. Nah, melalui grup WhatsApp tersebut, ibu-ibu hamil dapat mendapatkan informasi yang seharusnya didapatkan dalam kelas ibu hamil, sekaligus sharing pengalaman dan tukar pengalaman. Dan ibu-ibu hamil juga dapat berkonsultasi langsung dengan bidan, serta mengatur jadwal kunjungan ke bidan supaya tidak terjadi penumpukan antrian. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Datin Suhaila, ahli madya kebidanan. Beliau adalah seorang bidan di Palembang. Permasalahan terjadi di lingkungan beliau yaitu banyak ibu hamil yang tidak jujur terkait status COVID-19. Dan solusi yang diberikan beliau yaitu bidan berkoordinasi dengan Danramil dan Kapolsek untuk pendataan warga yang datang dari luar daerah. Selain itu, warga sekitar dan keluarga juga dilibatkan untuk pemantauan warga yang datang dari luar daerah tersebut untuk memastikan supaya dilaksanakannya karantina mandiri selama 14 hari. Nah, dengan adanya data lengkap, bidan dapat mengetahui status COVID-19 ibu hamil yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu, beliau juga memberikan solusi untuk dibuat surat pernyataan siap isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga ada dari Dr. Fitri Ratnasari. Beliau seorang dokter di UPT Pasar Kaliki, Bandung. Permasalahan terjadi di tempat beliau adalah kurangnya komunikasi dan kesadaran ibu akan pentingnya pelayanan ANC dan tanda bahayanya sehingga meningkatkan angka kematian ibu. Dan solusi yang diberikan oleh beliau yaitu Puskesmas bekerja sama dengan kader mencari data ibu hamil melalui kunjungan rumah. Kader nantinya akan melaporkan data ibu hamil dan kondisinya ke Puskesmas melalui form online yang sudah dibakukan. Dan kader juga akan memberikan laporan terkait kegiatan Posmindu dan Posyandu di wilayahnya. Kemudian, Puskesmas juga bekerja sama dengan bidan dengan membagi wilayah kerja dalam beberapa kelurahan, di mana satu bidan memegang satu kelurahan dan bertugas melayani konsultasi terkait ibu dan anak, imunisasi, KB, dan follow-up ibu hamil yang datanya sudah diberikan melalui kader. Puskesmas juga akan melakukan pembagian jadwal hari untuk pelayanan ANC, KB, kesehatan reproduksi, PNC, dan imunisasi untuk mencegah penumpukan pasien. Nah, peserta sekalian, itu tadi beberapa masalah yang terjadi di beberapa wilayah, beserta solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan dari narasumber kita, yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Dr. Yesika. Beliau telah menyelesaikan pendidikan profesi dokternya di kedokteran UGM, dan sekarang beliau adalah salah satu relawan di COVID. Kepada Dr. Yesika, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yesi yang akan memandu sesi materi di webinar Embracing New Normal in Maternal Healthcare. Seperti yang sudah kita tahu dan juga dibahas ya di webinar sebelumnya, bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema new normal sebagai tatanan baru beradaptasi dengan COVID-19.
Di mana saat ini kita ada di fase transisi yang sangat identik dengan perubahan, dan itu butuh persiapan. Dari hal itu muncul pertanyaan dari teman-teman panitia yang mungkin mewakili peserta salah satu aspek, yaitu kesehatan maternal. Gimana sih antenatal care di new normal, gimana sih praktek bidan, ataupun gimana sih nanti program KB di new normal, karena dari semua proses tersebut akan ada kontak yang erat antara ibu dan tim medis. Oleh karena itu, di sini kita akan berbincang dan belajar dari 3 narasumber kita. Yang pertama dari bidang kebidanan. Profesi ini sangat erat ya kaitannya dengan kesehatan maternal, terutama di Indonesia. Nah, gimana sih bidan di masa normal? Di sini kita bersama Ibu Nur Sitiaroh, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Mungkin bisa dibuka CV-nya. Beliau merupakan staf pengajar di Akademi Kebidanan Ashifa Tangerang. Beliau menyelesaikan S2 di UGM dan juga saat menjadi dosen tidak tetap di berbagai stikes di Tangerang. Hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang persiapan masa transisi new normal bagi bidan. Ya, selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Bu Jessica. Ya, Bu, Dokter monggo. Jessica. Monggo Bu, bisa dimulai penyampaian materinya. Iya, iya. Saya pertama-tama saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Galang, kemudian Dr. Anggoro dan seluruh panitia webinar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan webinar hari ini. Saya ucapkan juga kepada Dr. Egenius ya, SPOG, kemudian dan Dr. Faktur. Terima kasih juga saya ucapkan juga ke seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara hari ini. Ini langsung dari sini ya, dari saya ya. Nah, bagaimana persiapan masa transisi new normal bagi bidan? Nah, untuk menjaga kualitas ANC masa transisi menuju new normal yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan. Dari beberapa puskesmas yang ada di Indonesia sudah menerapkan new normal. Kemudian untuk memberikan pelayanan antenatal di beberapa puskesmas sudah menggunakan pedoman KIA, yaitu minimal kunjungan antenatal 6 kali. Waktu kemarin 4 kali. Di sini ditambah 2 kali, yang mana 1 kali di trimester pertama dan 1 kali di trimester ketiga wajib sama dokter. Misalnya bidan desa menemukan ibu hamil, kader bisa informasi Bu bidan ini ada ibu hamil, kemudian bidan bisa kunjungan rumah tentunya dengan protokol kesehatan yang benar, di sana melakukan pemeriksaan itu termasuk juga K1 dan akses, sekaligus mengedukasi bahwa di trimester 1 wajib sama dokter. Biasanya Bu bidan desa itu menganjurkan ke puskesmas, dan puskesmas tersebut juga ada fasilitas USG, kemudian juga pemeriksaan laboratorium. Laboratorium di sana biasanya yang diperiksa adalah hemoglobin, gula darah, kemudian golongan darah, ya, resus, kemudian kadar gula darah, juga pemeriksaan penularan pencegahan dari ibu dan anak, ada HIV, sifilis, dan hepatitis. Diharapkan dengan pemeriksaan tersebut, deteksi dini komplikasi medis akan terdetek dengan tepat dan benar, sehingga resiko bisa ditangani sedini mungkin apabila tadi disarankan ke dokter. Selanjutnya, ANC selanjutnya bisa dilakukan oleh bidan di Polindes ataupun yang datang ke Vaskes, tetapi dengan tetap memperhatikan penapisan resiko, 19 penapisan resiko. Apabila menemukan resti, wajib dirujuk. Jangan ditangani sendiri. Intinya kalau bukan kewenangannya wajib dirujuk. Dan selanjutnya di trimester 3 kita harus mengingatkan kembali bahwa harus datang ke dokter lagi, biasanya dirujuk ke puskesmas, kemudian dilakukan USG juga, dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang, di situ dilakukan pemeriksaannya biasanya yaitu laboratoriumnya gula darah diperiksa lagi dan hemoglobinnya. Dengan seperti itu maka
bagi pasien akan mendapatkan informasi yang benar dan tepat dari seorang dokter, apakah ini perlu dikolaborasikan ke dokter SPOG atau mungkin ke dokter anak, dokter penyakit dalam atau ke gizi, sehingga mendapatkan penanganan yang benar dan tepat. Dan di sini juga pasien akan mendapatkan perencanaan persalinan yang tepat dan aman. Apakah harus bersalin di pelayanan pelayanan kesehatan minimal, fasilitas menengah, atau yang komprehensif. Di sini juga dimodifikasi dengan pelayanan minimal tersebut untuk memaksimalkan dimodifikasi bisa dengan telemedicine atau by WhatsApp. Biasanya bisa discuss atau konsultasi by WhatsApp. Kemudian kegiatan antenatal biasanya di situ dilakukan pemeriksaan kunjungan pertama dan selanjutnya. Kemudian membuat rekomendasi dari pemeriksaan kehamilan untuk memeriksakan pemeriksaan antenatal care selanjutnya, berikut diberikan konseling yang menunjang, dan terakhir diberikan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, kita lihat di sini keefektivitasan dalam pembelajaran buku KIA itu kan disuruh mandiri. Jadi ibu belajar mandiri, kemudian didampingin keluarga ataupun suami, tapi dari hasil survei kesadaran membaca itu masih rendah dan tingkat literasi kesehatan juga masih rendah, sehingga mengakibatkan keefektifan membaca buku KIA secara mandiri itu tidak efektif. Waktu sebelum pandemi itu diadakan yang namanya kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil itu terjadi diskus, belajar bersama. Nah, ini apa ini? Belajar bersama, yaitu di situ bisa mengetahui tentang bagaimana perawatan kehamilan, persalinan, kemudian perawatan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, kemudian tentang gizi, mana yang boleh dilakukan ibu hamil dan tidak boleh, aktivitas yang boleh dilakukan atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan ibu hamil. Di situ belajar secara diskus. Dengan seperti itu, maka pemahaman pembelajaran itu akan lebih mudah. Tetapi setelah pandemi ini itu nggak mungkin dilakukan karena terjadi pengumpulan. Oleh karena itu dimodifikasi dengan WhatsApp group. Bidan biasanya di sini di WhatsApp group itu bidan, kader, ibu hamil bisa belajar. Misalnya ada ibu hamil ini apa sih yang boleh dilakukan, aktivitas yang boleh dilakukan ibu hamil, di situ bisa chat di grup. Kemudian ibu hamil yang lainnya kalau bisa jawab ya jawab, atau bu bidannya. Ataupun juga di situ dikombinasikan dengan video call. Sekarang video call bisa berdelapan. Yang isinya di situ juga bisa kader atau mungkin ibu hamil, belajar bersama, berdiskus di situ yang dijadwalkan. Dengan seperti itu, diharapkan pembelajaran bisa lebih maksimal. Tapi bagaimana dengan ibu hamil yang tidak punya HP, tidak punya kuota? Kemarin saya nanya dari beberapa puskesmas yang sudah melakukan new normal, yang mana daerah memang sudah memperbolehkan itu melakukan posyandu, tapi posyandunya diatur. Misalnya ada ibu hamilnya 6. Nah, ibu hamilnya 6 itu diatur oleh kader, misalnya 2 datang diperiksa ya, periksa pas kunjungan hamil juga, sekaligus diedukasi kalau yang nggak paham tentang buku KIA tadi diinfoin. Nah, kemudian ibu hamil yang 2 bisa pulang, datang lagi, atau di situ tidak terjadi penumpukan atau tak jadwal, ataupun bisa kunjungan rumah. Tapi ada juga sebagian puskesmas di masa new normal ini atau transisi belum melakukan kegiatan posyandu terkait mungkin dengan analisa situasi wilayahnya mungkin belum memperbolehkan atau kesiapan menghadapi new normalnya belum. Nah, itu biasanya dengan WhatsApp grup yang ada bisa mengkoordinir. Misalnya bidan Puskesmas Indo itu membawai beberapa puskeskel, yang mana puskeskel itu ada bidan desanya. Anggaplah hari Senin pemeriksaan hamil itu di bidan puskeskel 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian Selasa puskeskel 6 sampai 10. Nah, bagaimana yang tidak punya HP tadi? Biasanya yang tidak punya HP tadi ya dari kadernya, bidannya, infoin kadernya, ibu hamil yang mau periksa siapa dari puskeskel bidan ini. Akhirnya pas di puskesmas tidak terjadi penumpukan atau meminimalkan untuk jaga jarak, pasiennya cepat pulang, cepat selesai diperiksa, tidak banyak pasiennya karena terjadwal sebelumnya. Dengan seperti itu, kalau yang tadi tidak bisa terdetek lewat WhatsApp grup nggak punya, HP nggak punya, diberikan di situ. Dengan seperti itu diharapkan efektivitas pembelajaran buku KIA akan lebih bisa
meningkat dibandingkan tidak dimodifikasi. Kemudian mengatasi kecemasan ibu hamil, dengan ibu cemas akan cemas meningkat, akan menurunkan imunitas, otomatis mudah sakit. Nah, ini perlu diantisipasi. Bagaimana? Yaitu percaya ada rekomendasi medis bahwa itu yang terbaik, nggak usah takut, nggak usah apa, pasti seorang dokter ataupun bidan akan memberikan yang terbaik. Kemudian menerapkan protokol kesehatan dan jaga kebersihan, jaga pola makan, olahraga, tidur yang cukup, memanfaatkan konseling online dimaksimalkan, kemudian meminimalkan berita-berita yang tidak penting atau berita hoax yang bisa meningkatkan kecemasan. Kemudian tantangan ANC sebelum new normal dan masa transisi menuju new normal. Kalau kemarin dihimbau, kalau pemeriksaan kehamilan itu meminimalkan kekunjungan. Kalau tidak penting atau tidak emergensi, tidak dianjurkan untuk datang ke bidan, ke dokter, atau ke fasilitas kesehatan. Atau lebih memaksimalkan pelayanan lewat online, diskus lewat online, konsultasi lewat online. Bahkan mendapatkan vitamin juga bisa keluarga pasien atau suaminya yang mengambil. Hal ini bisa menyebabkan screening deteksi dini kurang maksimal, termasuk cakupan K1, akses, dan K4 tidak terpenuhi. Dan di masa new normal atau masa transisi diharapkan dengan berpedoman buku KIA terbaru, minimal ANC 6 kali itu bisa terpenuhi, dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang benar, protokol pencegahan infeksi yang benar. Tapi kadang juga masih ada kendala dengan letak geografis, akses ibu sulit terjangkau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau tempatnya ini sih sebenarnya nggak masalah. Nah, itu biasanya bidan desa bisa kunjungan rumah tapi tetap menggunakan protokol kesehatan di luar gedung yang benar, atau menggunakan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga media online itu belum semua bisa diakses secara bagus, apabila ingin terjadwal sebelumnya itu terjadwal, suka belum bisa secara keseluruhan. Kemudian upaya deteksi dini kehamilan berisiko agar tetap tidak terlewatkan. Yaitu sebenarnya di buku KIA itu sudah menunjukkan bahwa penapisan risiko itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlewatkan. Dan di situ dengan melibatkan peran serta keluarga, kemudian juga ibu hamil itu sendiri. Contohnya misalnya dalam pemberian sulfavirosis, kalau dulu cuma diberikan aja, diminum, nggak diminum, terserah. Kalau sekarang, ibu dipastikan diminum, kemudian ditungguin suaminya yang nandain. Kemudian dia periksa kemana, ditulis, kemudian diparak oleh tenaga kesehatan. Itu salah satu bentuk melakukan peran serta dari ibu hamil dan keluarganya, biar deteksi dini itu tercapai. Kemudian bidan desa, misalnya di situ melakukan pemeriksaan kehamilan atau asuhan pemeriksaan kehamilan, kalau memang dia berisiko, dia harus kerjasama untuk dirujuk atau yang bukan haknya dirujuk. Kemudian di situ juga salah satunya diberikan ANC tambahan lagi 2 kali, 1 trimester pertama dan trimester ketiga untuk dilakukan oleh dokter sehingga bisa memberikan screening deteksi dini sedini mungkin, sehingga apabila terjadi masalah atau komplikasi medis bisa ditemukan sedini mungkin, akan mendapatkan penanganan benar dan tepat. Itu juga salah satu screening deteksi dini tidak terlewatkan. Kemudian juga di situ juga ada perencanaan persalinan yang benar dan tepat dan lain sebagainya. Contohnya juga kalau di puskesmas, bidan puskesmas juga membawai beberapa puskeskel, yang mana puskesmas itu ada bidan desanya, dibuatlah WhatsApp group. WhatsApp group itu yang bertujuan sayang ibu. Terdiri dari siapa? Ada kader, mungkin ada Pak RT, Pak semua ibu hamil di wilayah kerjanya. Di situ misalnya ada, di tempat saya ada ibu hamil tuh baru nikah, hamil. Nah, kemudian bisa dibilang di WhatsApp group, bidannya bisa follow up. Biar ditemukan sedini mungkin, termasuk dia diperiksa, termasuk akses dan K1, sekaligus mengedukasi harus periksa sama dokter. Apabila juga di situ ditemukan ada, di ibu itu di sana ternyata bilang katanya ada perdarahan, bilang di WhatsApp group itu juga. Di situ pun bisa kalau memang perlu dirujuk. Jadi sarana komunikasi dengan adanya WhatsApp group ini. Walaupun kalau tadi tidak semuanya punya, ya berarti dibantu dengan tadi kerjasama dengan kader dan lain sebagainya untuk menemukan sedini mungkin. Dalam pemberian pelayanan antenatal, si bidan harus lebih selektif dalam penapisan
Penapisan deteksi risiko dini, ingat kalau ada 19 risti segera dirujuk. Dengan seperti itu harapkan upaya deteksi dini kehamilan berisiko tidak terlewatkan. Kemudian persiapan nakes di Vayankes primer menyambut new normal, di situ apa sih yang dipersiapkan bidan? Kita harus mempersiapkan yaitu mental kita, kemudian imunitas kita, kemudian protokol kesehatan yang benar, protokol pencegahan infeksi yang benar, kemudian perlindungan menggunakan APD, tempat dan disesuaikan jenis levelnya dan di mana tempatnya. Pemakaiannya, cara pemakaian dan pelepasan juga harus diperhatikan. Begitu juga di Vayankes, Vayankesnya juga memfasilitasi, misalnya menggunakan, kalau di Puskesmas menggunakan protokol tatanan baru pelayanan kesehatan di Puskesmas dari Kepmenkes. Itu ada di dalam gedung dan di luar gedung. Misalnya dengan menyiapkan sarana pendukung PI, pengaturan SDM, pengaturan tempat, ya, jadwal dan waktu kunjungan untuk meminimalkan kerumunan pasien, pengaturan pelayanan esensial. Kemudian di luar gedung seperti halnya tadi di Puskesmas kita kunjungan posyandu ataupun UMKM atau UKS itu juga dipikirkan analisa kondisi penyebaran COVID-nya. Kemudian mengutamakan pencegahan penularan penyakit COVID. Tetapi itu semua tidak bisa kita jalankan sendiri, tapi perlu kerjasama dengan lintas sektoral. Karena ibu-ibu hamil, kemudian keluarganya tentang protokol kesehatan itu belum pada tahu atau pengetahuannya masih kurang, pemahamannya masih kurang. Tidak bisa kita menjelaskan sendiri. Kita perlu kerjasama dengan lintas program. Contohnya lintas sektoral, maaf. Contohnya tokoh masyarakat agama. Dengan seperti itu diharapkan menyambut new normal akan lebih sesuai harapan kita. Kemudian edukasi ibu hamil yang menjalankan isolasi mandiri. Di sini menggunakan masker, menjaga jarak seluruh anggota keluarga, yaitu minimal 1 meter. Kemudian makan minum, alat makan, alat minum, itu dengan anggota yang tidak sakit atau tidak terkonfirmasi atau bebas COVID dipisahkan dengan yang sakit. Kemudian asupan gizi diperhatikan, istirahat cukup, kalau kontak harus pakai alat pelindung, masker, kemudian pisahkan tempat tidur, olahraga yang cukup. Kemudian persalinan yang aman di masa pandemi. Maaf Ibu Nur, untuk waktu tinggal 5 menit lagi ya? Waktunya tinggal 5 menit. Kalau ya, terima kasih. Untuk di masa pandemik ini tetap bersalin di Vayankes ya. Kemudian ibu dengan ODP, PDP atau terkompensasi COVID bersalin di rumah sakit rujukan COVID. Rujuk persalinan terencana untuk ibu yang beresiko. KB pasca persalinan sesuai dengan prosedur diutamakan dengan MKJP. Kemudian menjaga kualitas TNC di pandemik yaitu ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya nifas. Kemudian KF1 dilakukan di Vayankes, KF2, 3, 4 dilakukan kunjungan rumah atau pemantauan media online, kemudian pelayanan KB tetap sesuai jadwal yang membuat perjanjian. Kemudian ini contoh modifikasi yang saya bilang tadi bagi ANC, PNC, dan ANC. Kalau dia konsultasi, Japri, kalau dia tadi belajar KIA bisa di WhatsApp grup, kalau tadi penapisan risiko di situ ada Pak RT, Pak RW, Ibu Bidan, dan lain sebagainya, juga ada risiko info di grup itu juga. Bagaimana tantangan bidan di Vayankes masa pandemik, yaitu kalau deteksi dini, kemarin di masa pandemi mungkin berjalan tidak optimal, kemudian di situ menimbulkan screening deteksi dini juga tidak optimal, cakupan program pemerintah yang seharusnya diharapkan juga kurang, belum semua nakes sosialisasi pedoman pelayanan ibu dan anak yang di era pandemi ini masih kurang pengetahuan ibu dan masyarakat yang terkait COVID dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi maupun new normal. Di masa transisi diharapkan itu semua akan bisa tercapai dengan tetap mensosialisasikan tersebut di atas, yaitu kemudian kalau kita perhatikan juga APD-nya, distribusi APD belum merata, terutama di bidang praktek mandiri itu belum mendapat bantuan ya, hanya kemarin dari IP, kalau puskesmas dan lain sebagainya sudah tercukupin. Kemudian tapi ada bidan yang bilang belum pernah mendapatkan pelatihan bagaimana cara pakai APD dan memasang dan melepasannya. Kemudian
Kalau dari rujukan, kalau di puskesmas ini biasanya kalau ada pasien, di sini ada pasien ibu hamil misalnya kena COVID, dia telepon ke pusat sentra COVID, kemudian pusat sentra COVID itu operatornya biasanya puskesmas, kemudian ke penanggulangan gawat darurat, kemudian ambulan datang dan menjemput pasien tersebut dibawa ke rumah sakit rujukan COVID. Kalau ibu hamil tidak COVID, biasanya puskesmas telepon, kemudian mana rumah sakit yang kosong, kemudian pakai ambulan puskesmas tetap menggunakan protokol kesehatan yang benar, dirujuk apa menggunakan jari emas yang tahu mana yang kosong, infoin, tapi karena ini kendala jaringan suka ada gangguan. Kemudian protokol IMD yang aman di masa transisi, IMD tetap dilakukan seperti biasa. Yang penting bukan ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID dengan memperhatikan protokol kesehatan yang benar, penggunaan APD level 2, delivery chamber, dan ibu menggunakan masker. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Apabila ada salah kata, salah kata, tutur kata, mohon maaf. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Dr. Jessica. Ya, terima kasih Ibu Nur. Sangat lengkap sekali Ibu ya, dan luar biasa. Nanti jangan lupa untuk pertanyaan akan ada di belakang. Jadi kita langsung aja dulu ya, masuk ke materi